Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan Dokter Made Hipnosis. Kali ini kita membahas tentang kesehatan yang disebut dengan sakit gula. Kenapa kita bicara itu hari ini? Karena dokter melihat suatu VT ya, yang mengatakan bahwa ketika seorang penderita diabetes minum obat gula, awalnya minum 1 tablet, lama-lama menjadi 9 tablet. Ketika ginjalnya rusak, maka nanti diikuti dengan bagian tubuh yang lain rusak. Seolah-olah DVT itu akan mengatakan gara-gara minum obat gula, maka ginjalnya mengalami kerusakan. Nah, ketika orang menonton VT ini, maka orang bisa berpersepsi bahwa orang tidak boleh makan obat kimia, ya, karena obat kimia itu pada akhirnya akan merusak ginjal. Benarkah demikian ya? Dokter akan ulas dulu secara sepintas tentang diabetes dan apa hubungannya dengan ginjal yang rusak. Jangan di-skip ya, kalau perlu nanti dikasih komentar apakah ini benar-benar atau tidak. Nah, sebenarnya orang yang disebut dengan sakit gula itu mulai terjadi kerusakan yang sedikit demi sedikit pada organ tubuh yang disebut dengan pankreas. Pankreasnya yang tadinya berfungsi menghasilkan insulin, ini kemampuannya mulai berkurang. Boleh kita anggaplah seorang menghasilkan insulin mungkin 100% dalam 1 hari, ketika orang disebut diabetes bisa saja pankreasnya hanya mampu menghasilkan insulin kurang dari 90%. Bahkan bisa sampai 30%, bahkan nol ya, pada diabetes tipe 1 itu nol sama sekali. Nah, di samping itu orang diabetes juga biasanya mengalami obesitas. Obesitas itu mengakibatkan insulin yang dihasilkan oleh seseorang itu menjadi tidak sensitif ya, menjadi kemampuan insulinnya tidak ada sama sekali. Nah, sebenarnya peranan insulin itu apa sih dalam tubuh kita? Nah, insulin itu berperan seperti kayak kurir ya, mengantarkan makanan yaitu dalam bentuk gula, dalam bentuk glukosa ke organ tubuh kita. Yang kalau kita sebut organ tubuh itu termasuk otak, kulit, mata gitu ya, gigi, jantung, paru-paru, ginjal. Nah, kalau ginjalnya tidak mendapatkan makanan atau tidak mendapatkan kalori dalam hitungan cukup lama, maka ginjalnya mengalami kerusakan. Nah, kalau kita harus tahu ginjal itu fungsinya apa, dari kita belajar di SD, ya, organ yang disebut ginjal itu membuang racun, ya, racun, ya. Racun itu didapat dari mana? Dari makanan yang kita makan, dari obat yang kita makan. Nah, obat itu kan kalau kita makan itu kan menghasilkan metabolit ya, metabolit atau orang bilang racun dari obat atau kalau dari makanan sisa-sisa racun dari makanan. Nah, ini dibuang oleh ginjal kita dan ginjal kita ini luar biasa. Sebanyak apapun racun yang dikeluarkan oleh eh, tubuh kita, yang dihasilkan oleh tubuh kita itu dibuang oleh ginjal yang luar biasa ini. Nah, tapi sayangnya ginjal ini memiliki kemampuan yang mungkin menurun seiring usia, seiring dengan misalnya kalau seseorang mengalami penyakit hipertensi, semakin tinggi tensinya biasanya aliran darah termasuk nutrisi ke ginjal kita juga berkurang. Pada saat orang menderita diabetes, semakin tinggi gula darahnya sebenarnya kerusakan ginjalnya semakin lebih cepat. Nah, kalau kita beralih ke diabetes, mekanisme orang normal kan segini ya, orang yang bukan diabetes. Ketika dia makan makanan, apapun yang dimakan ya, termasuk nasi, buah gitu ya. Semua makanan ini kan salah satu hasilnya adalah gula darah yang kita sebut dengan glukosa. Nah, glukosa ini akan merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak. Kenapa dokter bilang menghasilkan? Karena dalam keadaan istirahat tidur pun tubuh kita menghasilkan insulin. Makanya kita sebut insulin basal. Dalam keadaan dia makan, insulin yang dihasilkan lebih banyak. Nah,
Insulin ini berfungsi membuat gula darah kita kadarnya stabil. Kemana gula darah yang dihasilkan dari makanan, diambil oleh si insulin itu diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke sel-sel otak, masuk ke sel-sel mata, jantung, paru-paru, dan ginjal. Makanya ginjalnya survival, ginjalnya kuat. Sebanyak apapun makanan yang kita makan, racun yang dihasilkan itu dibuang. Nah, tetapi ketika gula darahnya tidak terkontrol, itu kan artinya ginjal kita juga mendapatkan asupan kalori yang minimal. Maka mulailah terjadi kerusakan ginjal. Nah, kalau kita hubungkan dengan obat gula. Kalau obat gula yang dia makan itu bisa membuat gula darahnya stabil ya, misalnya apapun obat gula yang dimakan karena dokter tidak berbicara soal jenis obat gulanya karena masing-masing orang berbeda-beda, termasuk dengan insulin. Ketika orang menggunakan insulin atau menggunakan obat tablet itu bisa membuat gula darahnya stabil. Stabil itu artinya gula darah puasanya antara 70 sampai 100, gula darah makannya antara 70 sampai 140 gitu ya. HbA1c-nya bisa mencapai nilai 7 ke bawah, berarti gula darahnya stabil. Nah, itu berarti obat gulanya bagus. Obat gula itu justru melindungi ginjalnya teman-teman dari kerusakan ya. Jadi teman-teman yang memiliki penyakit diabetes tidak usah takut ragu dengan minum obat dokter. Yang penting apa? Ketika teman-teman minum obat dokter, bukan cuma minum, tapi kontrol gula darahnya. Bisa enggak obat gula yang dikasih oleh dokter itu membuat gula darah teman-teman bisa stabil? Karena apa? Kalau gula darah teman-teman stabil, itu artinya ginjalnya teman-teman terlindungi. Nah, kalau ginjalnya terlindungi bukan cuma ginjal ya, karena yang membutuhkan kalori itu semua. Otak teman-teman terlindungi, saraf-saraf di tubuh teman-teman juga terlindungi, jantung, paru-parunya terlindungi. Oke, teman-teman, jadi ketika kita mengartikan minum obat gula, itu artinya kita telah melindungi ginjal kita dari kerusakan. Dengan cara apa? Bukan cuma minum obat gula, tapi pastikan obat gula itu bisa membuat gula darah teman-teman terkontrol. Oke, demikian ya teman-teman. Jangan lupa kasih komentar, jangan lupa kasih like dan subscribe channelnya dokter. Bye.